Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rainul Samprastio, absen 26 dari kelas 11D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang transmisi digital dan analog. Sebelum kita memasuki materi, apa sih itu transmisi data? Transmisi data adalah proses pengiriman informasi dari satu titik ke titik lain dalam bentuk sinyal. Berdasarkan jenis sinyal yang digunakan, transmisi dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu transmisi analog dan transmisi digital. Yang pertama, ada transmisi digital. Transmisi digital adalah proses pengiriman data secara digital. Data atau informasi bisa berbentuk analog atau digital, sedangkan data yang ada pada komputer adalah data yang berbentuk discrete digital. Untuk mengirimkan data secara digital, maka data harus diubah atau dikonvers dalam bentuk digital. Selanjutnya, ada transmisi analog. Transmisi analog adalah proses pengiriman data secara analog. Data yang akan dikirimkan dapat berupa data analog atau digital. Data analog tidak dapat langsung dikirimkan. Data ini harus diubah menjadi sinyal analog agar dapat ditransmisikan. Sedangkan untuk data digital juga harus diubah menjadi sinyal analog agar dapat dikirimkan. Lalu ada perbedaan yang mendasar tentang transmisi digital dan transmisi analog. Yang pertama ada dari sinyal. Analog menggunakan gelombang kontinu yang bervariasi dalam amplitude dan frekuensi, sedangkan digital menggunakan sinyal discrete berupa bilangan biner 0 dan 1. Selanjutnya ada dari kualitas dan ketahanan. Analog rentan terhadap gangguan dan noise yang dapat menyebabkan distorsi pada sinyal. Sedangkan digital lebih tahan terhadap gangguan sehingga menghasilkan kualitas transmisi yang lebih stabil dan jernih. Yang ketiga, ada penyimpanan dan pemrosesan. Analog sulit disimpan dalam bentuk yang presisi karena perubahan sinyal yang kontinu. Sedangkan digital mudah disimpan dan diproses oleh komputer karena berbentuk bilangan biner. Yang keempat, ada dari contoh analog, radio AM atau FM, telepon kabel lama, piringan hitam, dan digital, internet, telepon seluler, CVD atau DVD, dan streaming musik. Selanjutnya ada konversi analog ke digital. Analog ke digital atau bisa disebut dengan ADC, mengubah sinyal analog kontinu menjadi digital, discrete, agar bisa diproses oleh perangkat digital. Untuk tahapan prosesnya, yang pertama ada sampling. Sampling yaitu mengambil sampel sinyal pada interval tertentu. Yang kedua, kuantisasi. Kuantisasi adalah mengubah sampel ke nilai discrete. Yang ketiga, ada encoding, yaitu mengubah ke kode biner. Yang terakhir, contohnya, mikrofon mengubah suara menjadi data digital. Lalu sebaliknya ada konversi digital ke analog. Konversi digital ke analog atau yang bisa disebut dengan DAC, yaitu mengubah sinyal digital kembali ke analog agar bisa digunakan oleh perangkat analog. Untuk prosesnya, yang pertama ada tahap decoding. Tahap decoding adalah mengubah kode biner ke nilai numerik. Yang kedua ada rekonstruksi gelombang, yaitu menghaluskan sinyal digital. Yang ketiga, amplifikasi, yaitu memperkuat sinyal untuk output. Yang keempat itu ada contohnya, yaitu speaker mengubah musik digital menjadi suara. Setelah materi yang telah saya bahas tadi, ada kesimpulan. Untuk kesimpulannya adalah transmisi digital dan analog memiliki perbedaan utama dalam cara mereka mentransmisikan data. Transmisi analog menggunakan sinyal kontinu yang rentan terhadap gangguan. Sedangkan transmisi digital menggunakan sinyal discrete atau biner yang lebih tahap terhadap noise dan lebih efisien dalam penyimpanan serta pemrosesan data. Karena keunggulan dalam kualitas dan efisiensi, teknologi digital lebih banyak digunakan dalam komunikasi modern dibandingkan dengan transmisi analog. Sekian dari saya. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.